maksudnya miliaran per bulan. The real titik baliknya aku, kegagalan pertama aku tuh waktu mulai jualan, karena sebelumnya belum pernah ngerasain ketipu ya. Nominal cukup besar, Puluhan juta tuh waktu itu, sampai nangis pernah. saking capeknya ya. Capeknya ya kan, kadang tubuh kalau udah nggak bisa marah-marah udah itu kan terakhir nangis ya pasti. Ya saking capeknya, saking kayak masalah nih bertubi-tubi gitu. Ya Rizky mah udah diatur gitu. Rizky udah diatur ya. Cuma kan Allah pasti ngelihat dari ikhtiar dan usaha hambanya kan. Bukan berarti tadi kita diem dalam rumah tiba-tiba dikasih uang segeplok gitu kan. Lu mungkin di awal aku nggak perlu dulu ilmu HR. Yang aku perlu adalah ilmu marketing, benar, karena aku dulu memulai dengan no cash flow, aku nggak punya modal. Aku ngedapetin titik balik itu ya bukan karena keberuntungan gitu ya, pasti kayak karena aku udah mempelajari itu gitu. Karena kan di awal tadi aku udah bilang aku sering ikut workshop dan belajar gitu kan, gimana cara jualan, gimana cara beriklan, cara dan lain-lain gitu ya. Dari ilmu itu aku terapin di bisnis aku dan ternyata works gitu kan. Nah dari sana ya alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki lebih, ya itulah titik balik aku. Cuma bukan dari keberuntungan ya. Betul. Orang tua aku tuh dulu nyuruh kuliahnya kebidanan, makanya aku jurusan kebidanan. Gak nyambung banget sama background aku sekarang. Kan sekarang aku di bisnis ya. Bismillah, selamat datang di podcast Gimana Mulainya. Hari ini kita sudah kedatangan perempuan hebat. Beliau bernama Kak Gina Mutiara. Biasa aku panggil dengan Kak Gina. Beliau adalah founder dan CEO dari PT Glow Industri Herbal Care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Gina. Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih. Bahagia banget rasanya hari ini Kak Gina hadir di podcast Gimana Mulainya untuk sharing ke kita gimana Kak Gina mulai dari bawah dan bangkit saat sulit. Oke, terima kasih banget Kak Ami. Ini jujur pertama kali aku diundang ke podcast. Masya Allah, Jadi terima kasih. agak tremor ya. Karena biasanya aku cuma bikin konten-konten biasa aja ya. Cuma untuk diundang podcast ini pertama kalinya aku. Makasih banyak. Jadi aku salah satu orang yang beruntung ya untuk didatangi seorang Kak Gina yang Masya Allah banget. Iya, Masya Allah. Oke, Kak Gina, aku tertarik banget sama perjalanan Kak Gina yang di usia muda, di saat masih kuliah itu sudah memulai bisnis skincare waktu itu. Boleh nggak ceritain ke kita gimana Kak Gina kok kepikiran waktu kuliah bukannya fokus ke perkuliahan tapi fokusnya justru ke bisnis. Oke. Mungkin aku ceritain dari awal dulu kali ya. Oh, boleh banget. Ya, jadi aku tuh mulai bisnis, kalau yang literally bisnis tuh tahun 2020 sebenarnya. Cuma sebelum 2020 itu aku udah mulai jualan. Nah dulu waktu jualan aku jualannya F&B awal-awal. F&B, jadi orang tua aku kan punya usaha. Jadi punya usaha tempat wisata lah. Ada tempat berenang, tempat berkuda dan lain-lain. Nah di situ kalau setiap ada acara biasanya tempat usaha orang tua aku tuh kalau untuk event anak sekolah, misalnya event apa ya, event tahunan tuh ya mereka ya yang Liburan jalan-jalan sekolah. Enggak, yang jalan-jalan dari sekolahnya itu loh, apa sih namanya, jalan-jalan tahunan sekolah lah pokoknya ya. Itu kan biasanya ke tempat wisata tuh. Nah aku biasanya jualan tuh pas lagi season-season kayak gitu. Aku jualan sosis bakar, macam-macam lah, aku jual bakso bakar. Terus juga kalau dailynya aku di kuliah tuh suka jualan. Jadi kan aku kuliah kebidanan gitu. Jadi kalau kuliah, sebelum berangkat kuliah tuh aku open PO makanan. Aku jualan dessert box, kan dulu 2020 tuh viral banget dessert box ya. Dari zaman kapan tuh ya? Dessert box 2018 kayak mulai viral deh. Nah, aku jualan dessert box, terus juga jualan sosis bakar, aku bawa ke sekolah. Macam-macam lah makanan aku jual yang viral yang bisa aku bikin. Jadi sebelum mulai kuliah itu pagi-pagi jam 6 pagi, jam 5 pagi tuh aku habis subuh udah langsung masak. Ya padahal aku gak punya skill masak sih, literally aku cuma lihat YouTube, lihat Instagram gimana cara masaknya, itu aku masak. Ya nggak tahu teman-teman suka aja ya, alhamdulillah ya, walaupun mungkin rasanya acak adut. Karena aku nggak punya basic masak, cuma ya udah. Dari sana kenapa jualan ya, karena hobi aja ya. Kayak seneng gitu kalau jualan, dapat uang dari hasil jualan sendiri tuh seneng gitu rasanya. Waktu itu aku mulai jualan tuh waktu kuliah semester 1-2 aku udah mulai jualan-jualan ke teman-teman. Terus juga aku sering dropship juga waktu itu. Waktu itu kan lagi eranya dropship ya.
aku dropship macem-macem lah. Jadi aku dropship sepatu, fashion, baju, make up, aku jualin ke teman-teman kuliah gitu ya. Jadi dari sana lah aku mulai jualan-jualan, tapi masih jualan-jualan kecil yang kayak untungnya cuma sekali dropship 1 juta, 2 juta gitu. Karena aku open langsung banyak nih, teman-teman siapa nih, aku lagi jualan flat shoes nih, siapa yang mau, aku open hanya untuk 20 flat shoes, 30 flat shoes. Nah pada list lah satu kampus buat order flat shoesnya aku, karena kan dulu anak kuliah demen banget tuh pakai flat shoes. Jadi dari sana sih kalau untuk mulai jualannya pas mulai kuliah itu. Oke, jadi semangat jualannya luar biasa. Tapi datang semangat jualannya tuh backgroundnya apa Kak? Karena apa? Jujur backgroundnya karena apa, bingung sih, karena dari aku sendiri sih pengen punya banyak duit ya, karena orang tua aku tuh nggak tipikal yang ngasih aku uang jajan yang banyak gitu ya. Literally uang jajan waktu kuliah itu hanya cukup buat makan, nggak cukup kan, namanya anak muda tuh pengennya shopping ya, kita kan ya cewek-cewek kan anak muda pengennya shopping ke mall, jalan-jalan, duit itu nggak cukup buat itu. Jadi mungkin triggernya karena pengen shopping kali ya. Jadi aku suka buat jualan, dari hasil jualan ya aku belanjain lagi. Dulu mah nggak mikirin namanya manajemen keuangan dan lain-lain. Jadi ada untung langsung aku jajanin. Terus juga emang aku pengennya itu tuh dulu kuliahnya manajemen bisnis sebenarnya. Cuma orang tua aku tuh kan tipikal orang tua yang ya lumayan otoriter ya. Jadi harus kuliah yang apa disuruh sama orang tua. Orang tua aku tuh dulu nyuruh kuliahnya kebidanan, makanya aku jurusan kebidanan. Nggak nyambung banget sama background aku sekarang. Kan sekarang aku di bisnis ya. Cuma walaupun bisnisnya kosmetik kan masih jauh ya sama kebidanan. Kebidanan tuh kan literally belajar tentang persalinan, hamil, ibu hamil, menyusui gitu kan. Karena orang tua aku tuh dulu pengennya aku jadi bidan. Kenapa? Ya karena katanya kalau jadi bidan tuh karirnya jelas ya nggak sih, orang tua tuh pasti pengen anaknya karirnya kan jelas ya. Kan kalau dokter, bidan, perawat tuh suatu profesi yang karirnya jelas. Ya kan beda kalau manajemen bisnis kan orang tua mikir kayak jadi apa nanti gitu kan. Uangnya tuh nggak pasti. Karir dan profesinya juga nggak pasti gitu kan. Lagian karena orang tua aku tuh pembisnis ya kan, dua-duanya pembisnis dan mereka nggak lulusan manajemen bisnis gitu. Jadi mereka mikir kayak ngapain gue aja bisa bisnis tanpa harus kuliah manajemen kok, itu mah otodidak gitu katanya. Oke, gitu kan. Terus pokoknya kalau nggak kuliah kebidanan nggak dikuliahin gitu, kuliah sendiri bayar sendiri gitu. Ya udah, namanya anak lulus SMA belum punya duit, ya udah akhirnya nurut lah kuliah kebidanan. Akhirnya aku kuliah kebidanan ya sambil terpaksa, cuma aku sambil kejalanin ya, karena kuliah kebidanan tuh kuliah yang pressure ya. Karena kalau kuliah kesehatan tuh kan sibuk banget, kayak kuliah dokter, bidan, perawat tuh kuliah yang super sibuk waktu, karena sering praktek kan. Dan namanya tindakan kayak gitu kan kita harus serius ya belajarnya ya. Beda mungkin kalau yang ekonomi dan lain-lain prakteknya nggak terlalu banyak lah gitu, lebih banyak ke teori dan lain-lain gitu. Cuma di kebidanan tuh literally kuliah yang sibuk banget gitu. Cuma ya tadi tetap aku karena aku sukanya jualan gitu ya, mungkin karena terbiasa juga lihat orang tua aku suka berbisnis, jadi aku mungkin sudah termindset ya, atau entahlah gimana, kayak bawaan lahiriah aku suka jualan gitu. Jadi mulai dari sana. Jadi awal-awal tuh aku jualan dropship tadi, terus jualan F&B juga ke teman-teman kuliah. Terus waktu itu karena aku belum mulai bisnis, kenapa? Karena literally tadi kuliahnya sibuk banget. Literally kalau kebidanan itu dari pagi sampai malam, kadang kalau sampai praktek itu ya. Terus apalagi kalau magang tuh yang sampai nginep, kalau magang kebidanan ya dan lain-lain emang sibuk banget kan. Makanya aku nggak kepikiran buat bisnis waktu itu. Karena kuliah aja udah padat banget. Nah, tapi alhamdulillahnya COVID. Aku kalau COVID malah alhamdulillah ya, aneh ya. Tapi waktu COVID aku seneng banget. Waktu COVID kenapa aku seneng? Karena kuliah jadi online gitu. Yang aku yang biasanya kuliah capek banget, harus ke kampus, harus praktek, harus ke sini ke situ gitu kan. Jadi full di rumah. Nah di rumah, nah itulah titik balik aku pas COVID 2020. Waktu itu kuliah akhirnya dirumahkan. Akhirnya aku punya waktu luang buat build bisnis. Waktu itu belum build bisnis nih, cuma karena waktu COVID kan ada peluang jualan hand sanitizer. Waktu COVID kan tuh paling langka tuh hand sanitizer kan. Ya karena background aku kesehatan gitu ya. Ya aku ngerti nih teknik cara pembuatan hand sanitizer. Jadi dari situlah awalnya aku bikin hand sanitizer mereknya Herb Glow. Bukan Herbie Glow, Herb Glow waktu itu.
Aku bikin hand sanitizer, aku jual ke teman-teman, aku jual ke kampus-kampus, ke rumah sakit-sakit, ke rumah sakit. Nah dari situ ya alhamdulillah uangnya lumayan tuh dari hand sanitizer itu. Terus zaman COVID juga aku pernah ketipu kan dulu zamannya ini ya, masker kesehatan, masker medis ya. Itu kan drill barang yang sangat langka saat 2020 gitu kan. Ya aku ikut-ikutan itu tuh jualan masker. Itu kan nyari barangnya kayak barang apa ya, kayak treasury ya, kayak harta karun nyari masker medis waktu bener. Itu. Oh, ikut PO sana sini ya karena relasi aku banyak kesehatan ya aku banyak ikutan PO lah ya. Cuma pernah ketipu juga, jadi yang nggak jelas vendornya siapa, ya aku transfer aja, tapi ternyata barangnya nggak dikirim, kayak gitu ya. Itu kegagalan pertama aku tuh waktu mulai jualan karena sebelumnya belum pernah ngerasain ketipu ya. Dan itu nominal cukup besar. Itu puluhan juta tuh waktu itu karena yang PO ke aku kan udah banyak nih. Mereka kan kalau PO ke aku udah nitip duit nih. Udah DP nih buat beli masker medis gitu kan. Cuma ternyata si vendornya nggak ngasih barang gitu ya. Mau gak mau aku harus nyari vendor lain dong gitu ya. Udah jadi jatuhnya aku nombok kan di sana. Ya cuma ya is okay sampai aku waktu itu ngeproses ke kepolisian dan lain-lain ya. Ya namanya anak kecil mungkin panik ya waktu itu masih panik kayak ini gimana nih vendornya nggak jelas gitu kan. Minta dibantu cari sama polisi ya cuma ya akhirnya nggak kebantu juga sih gitu ya. Cuma itu pertama kali aku gagal tuh ya waktu itu bukan gagal ya jatuhnya apa ya? Ya ketipu. Pengalaman lah ya. Pengalaman aku ya untuk pertama kali ditipu di dunia bisnis gitu ya karena waktu itu emang COVID banyak banget lah orang-orang yang nyari celah nipu-nipu barang-barang kayak gitu ya. Ya aku salah satunya kena tipu lah saat itu. Nah terus dari COVID akhirnya 2020 karena aku lihat aku udah bikin brand kan, cuma brandnya memang belum secara legal dan entitasnya belum jelas lah, baru aku kayak mikir namanya apa ya waktu itu, yaudah namanya Herb Glow lah gitu. Herb Glow tuh maksud aku herbal dan bikin glow lah waktu itu di hand sanitizer produk pertama aku. Terus setelah era COVID itu akhirnya aku mulai bikin produk kecantikan. Dulu 2020 tuh yang happening masker organik bubuk, kakak ngikutin gak ya? Masker bubuk tuh yang organik buat muka waktu itu happening banget kan. Nah aku ikutan bikin produk itu. Jadi literally dulu mau bikin produk apa ya lihat yang di TikTok munculnya itu, viralnya itu, ya udah aku bikin produk itu. Ya udah akhirnya aku bikinlah di brand aku tuh yang Herb Glow tadi ya, ngelanjutin dari yang awalnya hand sanitizer, akhirnya ngerambah bikin produk masker bubuk gitu. Nah masker bubuk itu brand produk beauty pertama aku. Aku dulu jualannya sama ke teman-teman. Jadi aku literally dulu nggak ngerti gimana caranya jualan online ya, gimana cara jualan online, ads atau apapun ya, karena aku dari jurusan kebidanan ya nggak tahu dunia bisnis tuh kayak gimana. Aku cuma tahu cara jualan offline yang biasa aku lakukan gitu kan. Jadi aku jualan ke teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Ya mereka alhamdulillah cocok lah sama produk buatan aku. Itu jualannya via WA. Via WA. Jadi dulu kan masih order via WA ya. Terus juga tapi udah mulai jualan ke Shopee juga. Cuma Shopee ya teman-teman ngarah order di WA, belanjanya ke Shopee kayak gitu. Tapi belum yang ngelakuin marketingan kayak gitu belum. Gitu terus aku itu produk pertama aku. Ngumpulin uangnya justru dari teman-teman ya. Jadi dari teman-teman tuh banyak yang mau jadi reseller. Awalnya tuh reseller si masker organik bubuk itu, banyak yang menjadi reseller, semakin banyak. Akhirnya mulailah dulu aku punya reseller kayak di berbagai provinsi. Aku punya reseller dulu. Aku masarin juga di Facebook. Dulu aku belusukan kan dulu banyak yang ngajarin ini ya, cara belusukan dapetin database gitu ya. Aku masuk ke grup-grup Facebook, nyari nih distributor yang biasa jualan kosmetik di daerah-daerah mana gitu ya. Aku tawarin buat jadi distributor produk aku juga. Nah dari situ sih lumayan ya, akhirnya lumayan banyak distributornya. Terus sampai saat inilah Herbie Glow akhirnya masih berjalan ya saat ini gitu. Terus kalau titik happeningnya waktu itu Herbie Glow. Jadi Herbie Glow ini sebenarnya tadi baru ada 2020, cuma secara resmi terdaftar di Haki-nya mungkin 2021-an, karena waktu itu aku belum ngerti ternyata ada Haki dan lain-lain. Karena kan dulu produk pertamanya hand sanitizer kan. Yang kayak ya belum ngerti cara build brand yang secara sesungguhnya kayak gimana lah. Jadi aku baru daftarin Haki-nya itu 2021 kisarannya. Terus ya aku waktu itu belum punya karyawan juga
waktu itu kan karena cuma punya orang packing ya, cuma punya orang packing satu. Terus ya kadang dulu aku juga yang packing, jadi aku yang packing ke JNE, aku yang ngirim langsung juga ke JNE. Pulang kuliah, waktu itu kan kuliah akhirnya 2021 kan udah mulai kuliahnya hybrid ya, jadi setengah offline setengah online, masih kayak gitulah. Nah jadi kalau waktu mulai kuliahnya udah mulai masuk ke offline, ya udah aku jualan tuh sambil di kuliah aku sambil main sosmed tuh ya, main sosmed jualan, aku nerima orderan, nerima PO gitu ya, karena kan udah asik ya, biasanya kalau anak sekolah, anak kuliah udah nerima duit tuh udah asik gitu, udah asik sama dunianya, udah seneng banget gitu. Ya udah aku di sekolah nerima order, pulangnya packing ke JNE dan lain-lain. Belum punya karyawan dulu, tapi makin rame akhirnya aku rekrut dulu 1 karyawan packing, dulu cuma punya 1 karyawan packing. Terus akhirnya aku belajar lah, karena aku mikir kayak nggak bisa kalau aku literally nggak ngerti dunia bisnis atau marketing kayak gimana. Ya akhirnya aku mulai belajar lah, kesana kesini. Aku ikut workshop, ikut kelas-kelas, pokoknya semua kelas marketing, digital marketing, ads aku ikutin. Karena kan aku nggak punya basic sama sekali. Aku tahu kalau aku nggak punya basic, ya terus gimana? Ya harus belajar gitu kan. Nggak bisa menyalahkan basic atau ketidaktahuan aku untuk gagal dalam bisnis kan. Akhirnya ya aku belajar, ikut workshop sana sini, kan banyak banget tuh dulu coach digital marketing. Mungkin kakak juga tahu lah ya, kita satu coach juga kayaknya. Ya terus ya udah dari sana ya aku nambah knowledge. Terus aku mulai nerapin ads lah di bisnis aku. Aku bikin ads, terus sempat meledak lah akhirnya produk Herbie Glow aku. Dan itu produknya salah satunya adalah Face Mist waktu itu. Oh, Face dulu Mist. Trending banget 2022 2023 di akhirnya itu drill omsetnya miliaran per bulan. Itu drill titik baliknya aku. Jadi yang biasanya omsetnya dulu kan aku dari starting jutaan ke puluhan juta ke ratusan juta, terus dengan ads terus tiba-tiba booming. Wah langsung miliaran tuh orderannya. Orderan sehari bisa puluhan ribu gitu kan. Nah kelabakan lah aku waktu itu, karena aku cuma belajar marketing. Aku nggak belajar cara operasional. Kan sebenarnya di bisnis kan nggak melulu tentang marketing ya. Itu sering kesalahannya bisnis owner pemula juga. Belajarnya cuma marketing yang mereka tahu cuma caranya jualan, tapi nggak ngerti cara manajemen operasional. Ya udah akhirnya kelabakan aku karena orderan yang meledak. Akhirnya aku kelabakan lah di operasionalnya, harus mikirin supply chain, harus mikirin production, harus mikirin packing, pengiriman gitu-gitu kan, semua wah kelabakan waktu itu. Aku kan masih one man show ya, maksudnya belum ngerti ada level head di tim tuh gimana, di struktur organisasi perusahaan tuh seperti apa, belum ngerti. Ya maaf Kak Gina, itu masih kuliah? Masih kuliah. Oh iya. Aku kan masih 2021-2022 berarti ke semester 4-5 ya, segituan lah masih kuliah. Udah punya tim, kelabakan lah gitu kan. Waktu itu timnya masih dikit sih, waktu itu cuma ada tim desain, tim konten, aku terus sama tim packing, udah itu doang tim aku gitu. Ya udah kan kelabakan, tim packingnya aku fokus ke packing lah. Ini gimana nih ngejar puluhan ribu resi sehari, itu kan orang yang nggak pernah, yang biasanya cuma resinya puluhan sampai ratusan, tiba-tiba ke puluhan ribu resi kan pasti kelabakan tuh kan. Gimana cara ngirim resi, ada deadline-nya juga kan. Kalau misal kita ngirimnya melebihi waktu SLA bisa kena pelanggaran juga tokonya gitu. Ya udah aku akhirnya dari marketnya aku fokus ngerapihin packing ini dulu nih. Akhirnya aku ke distrak di packing lah gitu kan. Aku mikirin produksi gimana, terus mikirin packing gimana cara selesainya. Dulu sering banget kesalahan karena ngejar cepet, sering salah kirim, akhirnya rating toko aku turun. Terus sering salah kirim produk ya, yang kayak gitu-gitulah yang akhirnya bikin bisnis aku lama-lama turun gitu. Terus karena aku sibuk di packing, yang marketing ini akhirnya nggak ke-handle juga nih, kan namanya produk itu kan nggak mungkin terus winning ya. Dulu tuh literally produk aku saking winningnya ROAS 10 kali. Jadi kalau aku spending at 100 juta aku dapat 1 M. Kalau aku spending sekian dapat sekian, pokoknya ROAS 10 kali, nggak pernah turun tuh ROAS. Masya Allah ya. Gitu. Jadi the real wah waktu itu gacor banget. Terus ya cuma karena aku nggak diimbangin dengan manajemen yang baik, ya akhirnya selambat laun turun lah itu. Kan namanya produk tuh kan punya masa life cycle ya, punya masa waktunya lah. Dia nggak mungkin dia akan terus menjadi top produk gitu kan. Ya akhirnya nggak bertahan lama.
turun lah dia trennya. Harusnya kan produk itu kan diiringi dengan new launch produk lainnya gitu kan, nanti supaya mengimbangi traffic dan tren produknya gitu kan. Cuma aku nggak ngerti di sana konsep produk tuh kayak gimana dan lain-lain. Ya udah literally aku cuma bikin produk, jualan, meledak, ya udah kelabakan gitu. Ya itu sih titik balik aku, sampai akhirnya aku punya cash flow yang banyak dari sana, nabung. Ya aku jadikan untuk beberapa bisnis aku saat ini. Oke, jadi sebelum ketemu sama si Glow Industry Herbal Care ya, itu banyak perjalanan yang Kak Gina lalui ya, Masya Allah. Kak Gina ini menarik sekali ya. Kak Gina suka banget jualan, belusukan untuk mencari calon customer. Mungkin bisa kasih kita insight atau mindset yang Kak Gina punya. Kenapa Kak Gina gak malu untuk nanya teman-teman, jualan, bahkan belusukan di FB grup-grup gitu lah ya. Karena mungkin ada sebagian teman-teman kita yang mereka mau jualan tapi justru malu kalau teman-temannya sekelilingnya tahu kalau mereka tuh jualan. Apa kira-kira mindset yang Kak Gina punya saat itu? Malu untuk jualan? Gak tahu ya, aku gak pernah malu untuk jualan karena kayak kenapa harus malu? Karena kan nanti yang menikmati uangnya kan kita ya, yang menikmati uangnya kita. Terus ya alhamdulillah selama aku jualan sih teman-teman aku nggak ada yang sampai menjelek-jelekan ya. Cuma kalau yang berkata kayak ngapain sih jadi butuh banget duit gitu ya, ngiranya gitu. Tapi ya so what, nggak, aku tipikal pribadinya yang nggak terlalu mikirin omongan orang. Terus ya karena motivasi aku tadi, aku pengen bisa belanja banyak atau shopping banyak. Dulu motivasi aku sesimpel itu ya waktu mulai bisnis ya, di jualan. Makanya aku nggak malu. Tapi ngelihat teman-teman akhirnya feedback ke aku juga bagus ya, nggak yang mungkin menjelek-jelekan aku. Ya akhirnya di situ yang bikin aku maju juga sih, ya bikin lanjut jualan. Cuma aku emang pribadi yang nggak terlalu mikirin omongan orang ngomong ABC, aku nggak mikirin sih. Jadi aku ya karena aku yang menikmati uangnya, aku yang seneng punya banyak uang. Lagi mereka kalau cuma aku nggak menghasilkan uang buat aku ya, jadi aku ya terus forward aja maju gitu sih kalau mindset aku ya. Ya, keren Masya Allah. Jadi fokus ke kita maunya apa gitu ya. Betul. Walaupun pasti ada lah ya orang-orang yang karena kalau mikirin omongan orang ya apa ya, aku mikirin apa yang bisa ngasih impact aja sih ke aku ya. Kalau yang omongan yang gak menghasilkan impact, justru bikin negatif ke aku sih, aku nggak dengerin ya. Apalagi maksudnya even orang tua aku aja dulu ngelarang aku bisnis gitu, cuma aku tetap menjalankan itu kan. Tidak peduli itulah aku dengan omongan orang gitu. Even orang tua nyuruh tidak boleh bisnis, aku tetap menjalankan itu gitu. Tapi bukan berarti durhaka ke orang tua sih, enggak ya gitu. Teguh sama keinginan dan tahu diri Kak Gina mungkin ya. Kak Gina mengenal diri Kak Gina. Itu mungkin notes buat teman-teman, mengenali diri sendiri mungkin ya, untuk kemudian mana tahu dari mengenal diri sendiri kita jadi bisa eksplor lebih dalam tentang diri kita. Betul. Oke. Terus Kak Gina juga pernah mengalami ketipu ya. Boleh tahu nggak sih? Bukan boleh tahu. Kak Gina pernah ngerasain ngedown gitu nggak sih? Misalkan ketipu itu, Kak Gina saat itu gimana perasaannya? Terus responnya after ketipu itu seperti apa? Waktu ketipu ya, karena waktu itu awal banget aku mulai bisnis ya. Bukan ngedown sih, lebih ke pusing ini gimana nih duitnya nih gitu ya. Nggak ngedown, cuma justru kayak aduh gimana nih cara duitnya gitu ya. Cuma aku masih punya saving tabungan waktu itu. Jadi ya aku mikir ya udahlah, nggak usah untung dulu, nggak apa-apa deh, yang penting customer aku trust dulu deh ke aku, yang penting customer aku terima dulu deh produk aku, ya masalah untung rugi belakangan deh, nombok dulu nggak apa-apa deh gitu. Jadi kalau ngedown banget sih enggak ya, justru kalau ngedown tapi pasti pernah ya, kalau sampai sekarang ya posisi ngedown, capek, apalagi di posisi bisnis makin grow tuh kan ujian dan masalahnya ada aja ya. Malah justru aku ngerasa setiap tahun dia ada masalah, nggak setiap tahun, setiap saat kayaknya hampir ada masalah ya. Karena apalagi kalau bisnis semakin gede pasti ada aja ya masalah dan ujiannya. Kalau ngedown sih pasti pernah ngedown ya. Paling ngedownnya tuh bukan lebih ke jadi hopeless gitu sih, bukan sih, kayak lebih ke ngerasa kadang capek aja sih ya. Nggak tahu kalau jadi pembisnis tuh
mungkin teman-teman akan relate ya. Kalau pembisnis pasti otaknya tuh, otak sama tubuhnya bergerak 24 jam, kayak apalagi otak ya mikir terus 24 jam nggak bisa berhenti gitu. Jadi kadang ngedownnya mungkin lebih ke capek sih aku ya, nggak tahu kapan waktu harus berhenti gitu. Kayak udah tersetting aja nih otak nggak bisa berhenti gitu. Tidur pun kayak rasa iya, masih tidur pun mikir. kayaknya harus mikir. Sebelum tidur tuh udah mikir besok harus ngapain, ini gimana nih cara naikin omset dan lain-lain sih gitu ya. Tapi kalau yang ngedown gitu sih enggak sih aku ya. Oke, menarik. Kan tadi misalkan Kak Gina ngerasain capek ya. Aku nggak tahu deh, Kak Gina pernah ngerasa capek sampai nangis gitu nggak? Sampai nangis pernah. Iya. Kenapa tuh? Sampai nangis. Saking capeknya ya. Saking capeknya ya kan, kadang tubuh kalau udah nggak bisa marah-marah udah itu kan terakhir nangis ya pasti. Ya saking capeknya, saking kayak masalah nih bertubi-tubi gitu. Kenapa sih masalah bertubi-tubi kayak gitu, nggak dikasih nafas ini gitu kan. Cuma ya dari masalah itu yang bikin aku jadi tegar dan kuat kali ya sampai sekarang ya, karena aku nggak mungkin bisa nih sekarang ngelit sampai ratusan orang di perusahaan aku kalau aku nggak melewati fase itu gitu. Kalau aku terus nyaman, nggak mungkin aku sekuat sekarang gitu. Pasti kan dari masalah bikin kita jadi kuat ya. Kira-kira dari kondisi capek seperti itu, apa yang sering Kak Gina obrolin ke diri sendiri sehingga Kak Gina jadi ya go on terus gitu? Sering ngobrol apa tuh Kak Gina ke diri sendiri? Ngobrol ke diri sendiri. Sebenarnya mikirnya gimana? Sebenarnya lebih ke afirmasi ya. Sama aku kalau lagi ngedown kayak gitu, aku mikir kan, ya sebenarnya bisnis aku bukan cuma sekedar bisnis ya, kayak bukan cuma sekedar uang tujuannya dalam aku menjalankan bisnis, tapi di sisi selain uang, aku tuh dalam ngejalanin bisnis ngerasa kok bisa jadi orang yang bermanfaat ya, bisa mulai punya banyak karyawan, terus dari situ karyawan terbantu lah dari sisi ekonominya, terbantu dari segala sisi lah ya. Aku bisa bermanfaat nggak cuma ke karyawan ya, aku juga bisa mulai dari punya banyak uang ya, aku akhirnya bisa sedekah dan ngebantu orang juga sih dari sana gitu ya. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih atau lagi ngedown kayak gitu, aku balik lagi tujuan aku di bisnis ini nggak cuma tadi nyari uang, tapi aku juga emang cita-cita aku tuh aku pengen jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Even kan tadi jadi bidan tuh ya, walaupun tadi kan profesi aku bidan ya, aku pengen jadi bidan kenapa, supaya bisa jadi orang yang bermanfaat juga, karena kan bidan membantu orang ya, bantu orang dan persalinan dan lain-lain gitu. Emang aku suka jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang walaupun tidak di profesi kebidanan, tapi akhirnya aku beralih ke entrepreneur atau ke pembisnis, tapi kan tetap bisa jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Makanya di situ sih yang bikin aku tetap move on, tetap terus jalan ya. Karena aku kalau lagi sedih ya, kalau aku lagi misalnya mau ngerasa berhenti atau capek banget gitu ya, aku ngeliat karyawan aku gimana nih, karyawan yang sudah memberikan hidupnya ke kita gitu ya. Masa kita mau tiba-tiba tutup aja nih perusahaan, kan nggak bisa. Gimana nanti dia ngasih makan keluarganya, atau gimana cara dia ngehidupin keluarganya. Kadang aku mikir di situ sih. Jadi intentionnya jauh ya, sampai ke pengen bermanfaat ya. Masya Allah Kak Gina. Tadi Kak Gina bilang karyawannya sampai ratusan ya Kak. Iya. Sekarang totally ada sekitar ratusan lah. Ratusan lah. Nah, aku penasaran nih, gimana improvisasi dari Kak Gina sendiri dari mengelola 5-10 orang dengan ratusan orang, itu kan pasti beda ya Kak ilmunya gitu. Itu Kak Gina boleh sharing ke kita nggak, gimana cara Kak Gina menghadapi yang tadi Kak Gina bilang, setiap growth bisnisnya tuh kan pasti challengingnya nambah lagi kan, ada lagi challenging baru, which is itu yang sebenarnya untuk menaikkan level kita kan. Nah itu gimana cara Kak Gina menghadapi itu, growthnya seperti apa? Oke, jujur emang challenging banget sampai saat ini. Bahkan menurut aku di bisnis tuh challenging paling besar tuh di di organisasi ya, di people development ya. Karena aku ngerasain banget dari dulu aku cuma punya karyawan 1 sampai sekarang ke ratusan, ya pasti beda banget gimana cara kita ngelitnya.
Ya mungkin kalau dulu aku ngejalanin bisnis kan unprofesional banget ya, aku nggak tahu dunia kerja tuh seperti apa, aku nggak pernah kerja ke orang, terus tiba-tiba aku bikin perusahaan, so tahu apa ini kan, nggak pernah kerja gitu tapi nge-hiring orang buat jadi karyawan, so tahu banget gitu kan. Cuma ya karena aku belajar sih ya, aku ngerti nih di bisnis itu bukan cuma sekedar marketing. Ya tadi banyak yang harus kita pelajari selaku pembisnis, tadi dari mulai sisi HR, operasional, production, sampai ke tahap marketing ya, banyak banget ya. Akhirnya aku belajar lah gimana caranya nge-lead people dari tahap 10 orang ke puluhan orang ke ratusan orang tuh pasti emang tekniknya berbeda. Dan mungkin pasti juga orangnya yang membersamai kita akan berbeda juga. Dari kita yang mungkin omsetnya dulu jutaan ke puluhan juta sampai ke miliaran, itu pasti orangnya akan berbeda gitu. Karena kan gak mungkin kita kecuali orang tersebut mau diajak growth sama tumbuh bareng ya. Cuma kan gak semua karyawan mau diajak growth dan tumbuh bareng. Kadang mungkin mereka sudah nyaman di zona tersebut ya, sudah nyaman dengan situasi dan flow kerja tersebut, dan kita mau ngegas ya kan gak semua orang mau diajak ngegas bareng kan. Ya makanya bahkan mungkin ada yang ngerasa tertekan gitu ya. Iya betul, makanya saat kita mau ngegas ya, namanya kita kan bisnis owner maunya gas terus ya, nggak maunya sih nambah KPI terus, nambah target terus ya. Cuma kan nggak semua karyawan kayak udah nyaman sama target sebelumnya nggak mau naik, cuma kan perusahaan nggak bisa kayak gitu kan. Ya makanya sih dari sana aku ngerti, ternyata kalau kita mau growth omset, ya people-nya juga harus grow gitu. Makanya pasti terseleksi tuh karyawan-karyawannya, mana karyawan yang mau grow dan yang tidak grow akan tereliminasi sendiri dari sana. Gitu. Terus juga aku mulai ngebenahin juga dari sisi manajemen perusahaannya yang dulu aku nggak ngerti. Ternyata harus ada SOP, harus ada job desk, harus ada target, KPI dan lain-lain. Aku dulu nggak ngerti tuh. Ya udah akhirnya aku belajar lah di sana. Aku belajar kelas HR, gimana sih dunia bekerja tuh, gimana cara membangun perusahaan tuh seperti apa. Ya udah akhirnya aku mulai nyusun SOP, mulai nyusun job desk per orang, mulai nyusun target KPI per orang. Ya seperti itu sih caranya. Ya, berarti basically memang langkah, kalau aku tanya gimana Kak Gina memulai langkah pertamanya untuk menjalankan bisnis, which is mungkin jalani terus belajar ya Kak. Betul, karena apa ya, kalau mau langsung sempurna kan nggak bisa ya, karena harus kecemplung dulu baru tahu ternyata ini loh yang harus dipelajarin. Harus tahu dulu medannya gimana, situasinya gimana, ya nanti kita tahu sendiri nih kebutuhan kita apa nih yang harus kita pelajarin dulu. Mungkin di awal aku nggak perlu dulu ilmu HR, yang aku perluin adalah ilmu marketing, benar, karena aku dulu memulai dengan no cash flow, aku nggak punya modal. Dulu aku modal waktu mulai awal jualan ya, aku literally mulai jualan ya tadi kan di awal waktu kuliah aku dropship kan. Ya kan dropship nggak pakai modal Kak. Iya benar. Karena orang udah transfer duluan ke aku, udah aku orderin barangnya gitu kan. Ya jadi dari sana bahkan aku bisa memulai bisnis tanpa modal. Harus tahu dulu medannya seperti apa, situasi seperti apa, ya baru tahu nanti tuh apa yang harus dipelajarin dulu. Jadi kadang ilmu tersebut gak harus kita kuasai dulu di awal. Jadi menyesuaikan dengan, karena kalau misalnya aku di awal mulai bisnis aku harus pelajarin dulu nih ilmu 360 perusahaan ya, aku harus belajar HR, operation, aku harus belajar production. Ini wah kelabakan aku. Gak mungkin bisa, apalagi aku sambil kuliah. Ya udah aku let flow aja ya. Karena dulu mulai bisnis juga, mulai modal nekat juga ya. Jadi ilmu marketing sih pertama aku kuasain, karena aku mulai bisnis tanpa modal, tanpa cash flow. Jadi ya aku harus tahu dulu nih cara dapetin uang sebanyak-banyaknya gimana. Karena kita bisa rekrut orang kalau udah punya duit. Kalau nggak punya duit gimana cara rekrut orang? Iya bener lagi. Bisa ngegaji kan nggak bisa. Iya, berarti insight yang aku dapetin adalah inline ya. Jadi kita apa problem atau sesuatu yang mau kita pelajari, apa problem yang kita dapatkan hari ini yang di hadapan kita nih, ya udah pelajari tentang itu gitu ya. Nanti akan naik dengan sendirinya. Jadi inline, jangan belajar semuanya langsung gitu. Betul. Ya. Oke, Masya Allah. Kalau tadi aku tanya momentum yang benar-benar merubah hidup Kak Gina, itu berarti tadi di fase jualan skincare ya Kak? Jualan apa tadi? Iya, face mist ya. Face mist ya. Iya, itu sih titik balik aku akhirnya punya modal yang besar. Tapi kenapa bisa akhirnya, menurut aku ya Kak, nggak tiba-tiba kan sebenarnya segala sesuatu tuh datang banyak gitu, bener nggak? Nah, itu versi Kak Gina gimana ya? Keberuntungan itu beneran datang tiba-tiba gitu kah?
Keberuntungan, aku nggak percaya keberuntungan ya Kak gitu ya. Ini menarik. Aku percayanya rezeki gitu kan. Cuma ya rezeki juga Allah kan pasti ngasih rezeki ngelihat hambanya juga ya. Kayak aku nggak setuju sama stigma yang ya udah sih rezeki kan udah ditentuin. Ya tapi udah ditentuin kan harus dicari. Ya nggak, bukan berarti kita diem di kamar, duduk di rumah terus berdoa kepada Allah, aku minta rezeki gitu ya. Ya enak banget dong, nggak usah ada kerja dong gitu kan kalau kayak gitu. Ya kan nggak, pasti kan Allah ngelihat usaha hambanya juga kan. Dan tadi aku ngedapetin titik balik itu ya bukan karena keberuntungan gitu ya, pasti kayak karena aku udah mempelajari itu gitu. Karena kan di awal tadi aku udah bilang aku sering ikut workshop dan belajar gitu kan, gimana cara jualan, gimana cara beriklan, cara dan lain-lain gitu ya. Dari ilmu itu aku terapin di bisnis aku dan ternyata works gitu kan. Nah dari sana ya alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki lebih. Ya itulah titik balik aku, cuma bukan dari keberuntungan ya. Betul. Ini membantah stigma, oh dia mah emang orangnya beruntung gitu ya. Iya, aku nggak setuju sih. Oh dia mah punya privilege gitu ya. Semuanya memang diciptakan ya kayak gini ya. Selain dari Kak Gina ditipu pertama kali, itu ada kejadian lainnya kah yang bikin Kak Gina kecewa atau yang bikin Kak Gina hancur misalkan gitu? Masalah di bisnis kali ya, lebih ke bisnis atau ke personal? Both of them. Sebenarnya lebih ke bisnis sih ya. Di bisnis sih banyak banget ya. Kalau ujian dan masalahnya sih sampai saat ini aja aku masih pusing ya. Untuk masalah sering sih ya kalau masalah, cuma aku selalu bikin itu apa ya, setiap masalah tuh ada masalahnya, selalu masalah yang baru ya literally sampai saat ini pun aku masih banyak di bisnis aku ya, masih banyak masalah yang harus aku selesai, even itu masalah dengan karyawan atau masalah dengan rekan atau yang lain-lain ya, banyak ya. Cuma tadi kalau gimana cara aku menyelesaikannya, aku sambil belajar juga ya. Kadang kalau untuk nyelesain suatu masalah, kadang kan kita nggak bisa nyelesain itu sendiri ya. Makanya aku memperbanyak relation juga sih. Makanya yang bikin aku bisa sampai ke titik saat ini, karena aku mulai banyak nyari relasi juga nih di bisnis gitu. Jadi dari awal aku suka nih join komunitas bisnis. Dari awal aku mulai bisnis, aku join komunitas, mungkin ada yang tahu TDA, terus komunitas bisnis lainnya tuh aku sering ikutin. Karena kan dari komunitas itu aku jadi punya banyak teman. Gitu. Nah, aku punya banyak temen yang sama-sama pembisnis. Ya dari sana aku kan nanya ya ke mereka, setiap problem, karena pasti problemnya pembisnis sih hampir sama ya. Ya hampir sama lah untuk problemnya bisnis. Jadi dari teman-teman tersebut aku bisa belajar. Aku nanya nih kalau punya masalah, aku nanya ke mereka gimana cara solving masalah ini, pernah ngalamin atau enggak gitu ya. Jadi dari sana aku dapat insight, dapat solusi. Ya yang akhirnya aku bisa terapin juga di bisnis aku untuk solving masalah tersebut. Jadi memperbanyak relasi dalam dunia bisnis itu penting, dan juga relasi tersebut bikin kita tetap semangat juga. Jadi ya kan kalau maksudnya environment kita kan bukan seorang pembisnis ya, mungkin di sekeliling kita, di kanan kiri rumah atau bahkan orang dalam rumah kadang bukan seorang bukan seorang pembisnis yang ambisius lah gitu kan. Nah kita kan butuh semangat tuh kan butuh di-trigger ya nggak sih? Kalau menurut aku sih semangat butuh di-trigger ya, karena jarang nih bisa semangat dari diri sendiri tanpa dibantu oleh lingkungan gitu. Makanya aku ciptain lingkungan, aku join lah lingkungan yang positif dari komunitas tersebut. Jadi dari pengalaman mereka aku bisa belajar, oh ternyata jika bisnis mau growth dari sekian omset sekian menjadi sekian tuh problemnya ini aja loh, yang dimana kalau aku terapin hal tersebut dari pengalaman dia, mungkin aku nggak harus ngulangin kesalahan yang sama atau ngulangin masalah yang sama dari dia gitu sih. Kalau cara aku nge-solve masalah, biasanya aku nanya ke teman-teman gimana cara solving masalah tersebut gitu. Oke, menarik sih. Jadi sebenarnya semua masalah yang kita hadapi hari ini itu udah ada orang yang ngalamin. Kita tinggal belajar ke mereka. Betul. Dan salah satu wasilahnya dengan ikut komunitas gitu ya, belajar. Banyak relasi. Oh iya. Noted ya. Oke, sekarang aku mau ajak Kak Gina bahas tentang uang ya, keberlimpahan atau ngerasa cukup, atau tentang ya relasi dengan uang. Ada nggak sih
mindset negatif yang dulu Kak Gina punya soal uang, baik mungkin dengar dari orang tua, dengar dari lingkungan, yang kemudian Kak Gina percaya itu dan akhirnya sadar bahwa itu tidak memberdayakan Kak Gina, dan Kak Gina ganti jadi mindset yang lebih positif. Dan itu menjadikan Kak Gina rezekinya jadi terbuka gitu. Mindset tentang uang. Sebenarnya kalau mindset tentang uang ini sih, orang tuaku kan agamis. Jadi yang tadi aku udah ceritain otoriter kan. Jadi pengennya tuh anaknya kuliah kebidanan. Kenapa kuliah kebidanan? Karena nanti bisa buka klinik sendiri. Yang dimana klinik sendiri tuh ya kita perempuan gak harus keluar ke rumah, terus bisa melayani keluarga gitu kan, suami dan lain-lain semua keurus gitu kan. Kalau bikin klinik di rumah sendiri kan kayak gitu. Terus juga dulu sih orang tua nyuruhnya kayak masih stigma orang-orang tua zaman dulu tuh stigmanya kayak aku kalau bisa jadi orang yang ikut support dalam ekonomi keluarga ya why not kan gitu. Jadi kalau mindset keuangan sih karena orang tua aku pengennya jadi perempuan yang diem aja di rumah gitu ya. Terus udah tadi tuh stigma orang tua aku juga tuh yang bilang ya nggak usah ngoyo lah kalau kerja, Rizky mah udah diatur gitu. Ya, Rizky udah diatur ya. Cuma kan Allah pasti ngelihat dari ikhtiar dan usaha hambanya kan. Bukan berarti tadi kita diam dalam rumah tiba-tiba dikasih uang segeplok gitu kan. Ya pasti kalau Allah ngelihat ikhtiar hambanya, kalau hambanya udah berikhtiar semaksimal mungkin pasti hasil yang dikasih semaksimal mungkin juga kan. Gak mungkin nih ikhtiar orang yang misalnya nih orang yang udah belajar bisnis dan dia mungkin spending ads gila-gilaan gitu ya, udah belajar sana sini, sama dengan orang yang dia nggak mau belajar bisnis dan spending adsnya mungkin kecil gitu ya, pasti kan hasilnya beda ya, nggak mungkin hasilnya sama gitu kan. Ya makanya apa yang kita dapat tergantung dari apa yang kita usahakan juga gitu. Dan juga kondisi kantong kita atau kondisi keuangan kita saat ini itu tergantung dari mindset dan ilmu yang kita punya saat ini juga. Karena pasti ilmu aku waktu aku awal mulai bisnis waktu aku umur 20 tahun ya, 2020 saat itu, saat sama dengan aku usia saat ini 25 tahun dengan keuangan aku yang sekarang, pasti ya ilmu aku dan mindset aku jauh berbeda gitu kan. Gak mungkin aku bisa dapetin uang miliaran di umur saat ini ya dengan mindset dan ilmu aku waktu tahun 2020 kayak gitu. Jadi ya aku ngebantah stigma yang tadi terkait keuangan atau perempuan ya harusnya di rumah aja atau perempuan gak harus nyari nafkah gitu ya. Ya kan bukan perempuan mencari nafkah, mencari rezeki itu kan bukan suatu keharaman ya. Mungkin bukan mencari nafkah kali ya, berkarya mungkin ya kayak gini untuk aktualisasi diri kali ya. Iya mungkin itu ya, mungkin bahasa orang tua kayak gitu ya. Cuma maksudnya Kak Ginanya maksudnya. Oh maksud aku, iya jadi maksudnya perempuan bekerja itu bukan suatu kesalahan kok. Gitu. Perempuan berkarya juga bukan suatu kesalahan kok gitu. Ya kita perempuan juga bisa berimpact ya untuk banyak orang, juga bisa berkarya, juga bisa berbisnis karena kan dari sana juga menciptakan kebermanfaatan buat banyak orang juga ya. Masya Allah, benar. Nah aku penasaran, tadi Kak Gina bilang mindset aku dari 2020 ke 2025 ini kan pasti beda. Apa yang paling berbeda dari Kak Gina 2020 dengan 2025 sekarang di umur 25 sekarang? Di umur 25 sekarang mindsetnya yang paling beda banget sebenarnya lebih ke ke mindset bisnis kali ya. Kalau waktu itu kan aku literally nggak ngerti soal bisnis dan seperti apa ya gitu ya, dan gimana caranya juga mengelola keuangan dan mengelola perusahaan gitu ya. Kalau sekarang ya aku mikirnya apa ya, kalau sekarang ya mikirnya lebih terstruktur juga ya, terus juga lebih punya visi misi dan goals yang jelas dibandingkan dulu. Kan literally aku dulu jalan ya cuma ya ngikutin arus aja gitu ya. Kalau sekarang kan karena sudah banyak terpaan, udah banyak belajar, udah banyak ilmu lah dari teman-teman sharing, ya sekarang sih aku ngelihat ngejalanin bisnis lebih terstruktur lah, lebih rapi. Udah tahu nih arah aku ke depannya mau seperti apa, mau jalan kayak gimana. Aku udah tahu nih tahun ini goalsnya akan seperti apa. Dari goals tahunan aku breakdown menjadi semester, menjadi quarter, menjadi bulanan gitu. Jadi maksudnya aku lebih terstruktur sama terarah aja ya dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Dan aku mandang uang
mandang uang ini bukan cuma sekedar angka ya. Jadi dari uang ini kadang aku mikir nggak cuma di sekarang saya di bisnis ya, pasti tetap menurut aku profit tuh penting ya. Cuma aku nggak cuma mikirin profit atau untuk aku semata, untuk aku menikmati semata sendirian ya. Jadi di perusahaan sekarang aku udah nerapin namanya sistem profit sharing untuk karyawan gitu. Jadi aku mikirin keberlangsungan hidup karyawan juga gitu. Jadi kita mulai sharing profitnya ke karyawan-karyawan kayak gitu. Jadi ya aku pengen nikmatin keberhasilan perusahaan ini bersama-sama lah dengan orang-orang yang menemani perusahaan dari awal gitu sih. Masya Allah. Oke, keren banget ya. Jadi dengan tadi belajar kita jadi tahu, oh iya ya, salah satunya itu lebih terstruktur ya Kak Gina ya. Nah barusan Kak Gina bilang tentang jadi bisa menentukan goals tahun depan apa, tahun ini apa. Mungkin bisa sharing ke kita buat dan teman-teman yang di rumah. Gak banyak orang tahu cara menentukan goals. Gitu. Dan bahkan mungkin orang takut untuk menentukan goals itu sendiri Kak Gina. Gitu. Itu gimana kalau dari Kak Gina advice-nya? Cara menentukan goals ya, atau dari teknis Kak Gina, teknis dan strategi dari Kak Gina sendiri untuk menentukan goals itu gimana Kak Gina cara di bikin perusahaan goals? atau pribadi nih? Mungkin pribadi dulu. Pribadi. Aku mungkin orangnya gimana ya? Aku nggak bisa justru kalau nggak pakai target Kak. Aku jadi ngerasa kalau aku even di hidup aku, di personal life aku ya aku punya target sendiri gitu. Contohnya? Jadi, kayak misalnya kan di sisi punya target perusahaan, punya target pribadi ya. Contohnya misalnya tahun ini aku udah harus mulai aktif di konten, atau misalnya aku harus mulai misalnya punya penghasilan sekian nih, bukan cuma dari bisnis doang, aku punya sumber pasif income lainnya gitu. Jadi setiap tahun tuh aku selalu punya project, bukan cuma di bisnis tapi di individu aku juga aku punya project sendiri gitu. Nah justru aku nggak bisa, mungkin udah dari awal mulai ya, aku tuh tipikal orang yang suka sama target. Justru kalau aku nggak dikasih target untuk hidup aku sendiri, aku kayak jalannya kayak nomaden gitu, kayak bingung arah, nggak ada arah, hilang arah gitu ya. Tapi kalau ada target atau ada project di hidup aku justru jadi tahu nih mau ngelakuin apa, mau berbuat apa, sampai nanti ke action plan-nya seperti apa. Itu kalau di aku pribadi ya, sebenarnya lebih kayak nentuin dulu sih arah, tujuan atau apa yang kamu mau dalam hidup kamu tuh, kamu pengen jadi seorang apa gitu kan. Kayak karena aku pengen tadi di sisi lain aku pengen jadi kaya raya juga ya pasti ya, tapi kan aku pengen jadi bermanfaat untuk orang juga. Makanya di goals aku juga ada namanya goals project sedekah bulanan, sedekah kuartal, sedekah tahunan gitu. Jadi aku literally semua project atau di hidup aku harus tersusun gitu. Oh aku mau sedekah tuh kayak gimana, sedekahnya ke siapa, barangnya apa, sedekah bulanannya apa, sedekah kuarternya apa, sedekah tahunannya apa gitu. Jadi aku tipikal orang yang harus ke planning dulu gitu. Kalau bukan yang mikirnya nanti gimana, aku udah mikirin kayak oh nanti seperti apa ya gitu ya. Jadi aku udah mikirin dari sekarang. Tapi kalau untuk di bisnis, gimana cara aku setting goals, ya pasti dilihat dari visi misi perusahaan. Visi perusahaannya mau seperti apa gitu kan. Terus sambil dilihat dari recording tahun sebelumnya gitu ya. Kita kan pasti nge-analisis dulu data tahun sebelumnya untuk menentukan goals di tahun berikutnya ya. Nah, terus juga kalau aku cara menentukan goals di perusahaan tuh aku dari riset market dan riset data juga. Gimana nih industri yang aku jalankan, aku sekarang industrinya di pabrik Maklon skincare kosmetik ya. Nah aku mulai ngerambah tahun ini ke PKRT gitu. Jadi nah goals itulah yang aku tujuannya untuk nge-leverage bisnis aku gitu kan. Apa nih yang masih inline di bisnis aku tapi bisa menjadi sumber revenue baru gitu. Berarti kan new kategori kan, itu kan sebuah project, sebuah goals, sebuah target tahunan perusahaan. Yang sebelumnya aku cuma open hanya untuk kosmetik, mungkin skincare kosmetik, sekarang aku mulai open untuk kategori PKRT. Aku juga sekarang udah mulai ngerambah ke herbal, mulai ngerambah juga untuk jasa pembuatan klinik kecantikan. Jadi maksudnya goals tersebut yang dimana inline ya untuk nge-leverage perusahaan gitu sih. Buat yang belum tahu PKRT mungkin. Oh,
PKRT tuh ini produk home care seperti sabun cuci piring, sabun cuci baju, parfum laundry, pelicin setrika gitu-gitu tuh home care. Iya, terus juga linen spray diffuser tuh PKRT juga. Oh iya. Jadi merambah gitu ya. Kan yang tadinya cuma maklon kosmetik ya, skincare kosmetik, bisa bikin parfum juga, terus sekarang ngerambah ke PKRT. Iya, itu kan berarti ada ide-ide yang datang dalam hidupnya Kak Gina ya, untuk sampai akhirnya bikin new kategori lah dan yang lain-lain. Menurut Kak Gina, apa yang membuat Kak Gina bisa mendapatkan ide-ide tersebut dan akhirnya bisa membuat itu sebagai target dan menjadi sebuah kenyataan gitu? Karena dari belajar juga ya, waktu itu diajarin ya kalau kita mau nambah revenue ya tambahlah kategori produknya, entah nambahnya dari produk atau new kategori produk. Nah aku nggak mau maksudnya masih pengen bisnis yang inline sama perusahaan aku sebelumnya, yaitu di pabrik Maklon kan. Aku pabrik Maklon, cuma kan ini bedanya new kategori produk nih, yang darinya skincare kosmetik ke PKRT. Kenapa bisa muncul ide PKRT? Karena aku riset juga kan, kayak apa sih yang masih bisa inline nih sama perusahaan aku, yaitu kan berarti kan aku memproduksi yang kimia, farmasi, obat-obatan lah kayak gitu ya, khususnya di skincare. Apa nih yang masih bisa inline tanpa aku harus belajar lagi dari awal? Karena kalau aku misalnya sekarang aku di pabrik kosmetik, sekarang aku mau ngerambah bisnis ke F&B, misalnya aku buka restoran, itu kan suatu dunia yang baru buat aku. Aku untuk menambah revenue dari bisnis tersebut pasti aku akan learningnya lama banget gitu kan. Makanya aku nyari ide gimana nih untuk aku nambah revenue tapi learningnya nggak terlalu lama gitu. Aku udah ngerti, karena end to end operasional kan aku udah ngerti kan dunia pabrik dan production seperti apa untuk produksi hal-hal seperti itu, udah ngerti, basicnya sama, cuma beda di produknya aja. Terus aku riset juga, masih banyak nih kan kalau produk PKRT home care tuh justru produk yang selalu ada di rumah kita, ya nggak sih? Pasti di rumah kakak ada sabun cuci piring, betul banget, pasti ada deterjen, betul, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Itu justru marketnya gede, tapi aku ngelihat yang ngeproduksi masih sedikit nih, atau yang ngeproduksi banyak cuma masih banyak yang belum berlegal, masih banyak yang nggak legal gitu lah ya. Itu kan bahaya kayak gitu kan. Makanya aku Glow Industri hadir sebagai pabrik Maklon PKRT yang menawarkan all in one stop solution, dari pengurusan legalitas, production, desain packaging, sampai ke tahap launching produk. Jadi konsumen udah siap ready to use lah, produknya udah berlabel, udah rapih, udah siap tinggal jual lah gitu. Jadi dari aku ngeliat dari peluang yang ada, terus aku ngeliat masih inline sama bisnis aku, end to end operasional dan end to end bisnis juga aku paham, makanya aku create itu. Lagi-lagi ilmu dan riset market ya. Betul. Kebutuhan ya. Oke. Sekarang aku mau bertanya tentang gimana Kak Gina mengelola keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Mungkin buat sebagian kita yang berbisnis, apalagi misalkan kita baru merintis, itu kan biasanya manajemen laci gitu ya Kak. Bener nggak? Tahu nggak kata-kata manajemen laci? Nggak, apa tuh? Ada bakso depan ambil uang bisnis gitu. Oh iya. Nah itu gimana dari Kak Gina experience-nya? Untuk mindset-nya gitu. Oke. Jadi waktu awal-awal sih aku memang masih jadi satu ya, uang perusahaan sama uang bisnis. Itu 2020 lah. 2020. Nah cuma makin kesini ya karena aku belajar juga, ya kan aku mau perusahaan grow kan, gak mungkin aku nganggap uang perusahaan adalah uang aku pribadi, itu berbeda ya kan. Namanya uang perusahaan nanti akan diputar kan, diputar lagi menjadi modal kerja, ya beda. Kalau uang pribadi kan akan aku spending untuk kebutuhan pribadi ya, sedangkan kan perusahaan punya kebutuhan yang sendiri juga kan. Nah, makanya kalau dari perusahaan sekarang aku skemanya gaji dan dividen sih kalau ke aku ya. Jadi aku uang perusahaan tidak sama dengan uang pribadi. Nah, dari awal aku begitu ya. Cuma karena aku belum punya PT saat itu, akhirnya pas aku bikin PT, yang mulailah terpisah antara uang perusahaan sama uang aku pribadi gitu. Jadi kalau sekarang dari perusahaan, aku menikmatinya ya gaji bulanan. Aku digaji bulanan dari perusahaan aku, dan aku ada dividen tahunan juga dari hasil profit tahunan perusahaan. Jadi aku drill nggak ngutik-ngutik keuangan perusahaan.
Karena kan pasti uang perusahaan butuh untuk penggajian karyawan, terus juga modal kerja, untuk investment lagi dan lain-lain. Jadi aku bikin terpisah sih kalau untuk manajemen keuangan perusahaan dan aku pribadi. Oke. Ya menarik ya. Jadi memang harus dipisah ya Kak Gina ya untuk keuangan pribadi dengan perusahaan. Noted. Nah sekarang Kak Gina itu menikah dengan Bang Hadi setelah punya bisnis sendiri ya berarti ya? Iya kan kita sama-sama udah punya bisnis waktu itu. Kalau Mas Hadi mungkin mulai bisnis 2016 ya, kalau aku 2020. Cuma kita waktu nikah, kita kan nikah tahun 2025. 2025 itu sama-sama udah punya bisnis nih. Mas Hadi punya usaha tadi brand skincare-nya, Brighty, Ciara, Harnish dan lain-lain. Aku punya bisnis aku sendiri itu tadi pabrik Maklon, Glow Industry, sama punya brand aku tadi ya Herbie Glow sama Herbie Kids. Cuma sekarang brand aku dipegang sama suami aku. Jadi Herbie Glow sama Herbie Kids dipegang sama suami aku. Aku sekarang full di production aja, di manufakturnya. Iya, itu gimana ya tips dari Kak Gina dalam berbisnis bersama suami? Maksudnya gini, bukan. Gimana Kak Gina itu menjalankan hubungan dengan suami dengan sama-sama berbisnis gitu? Hubungan afternya berarti abis after nikah atau gimana? After nikah. After nikah. Oke, karena sebenarnya lini bisnis kita berbeda. Kita kan bukan yang kayak nge-create bisnis kita bersama kan. Kita the real emang waktu kita nikah kita udah punya bisnis kita masing-masing. Nah, walaupun sekarang ya pabrik aku ngeproduksi brandnya suami aku dan juga brand aku dihandle sama suami aku. Nah, cuma untuk bisnis kita dengan manajemen yang berbeda dan juga entitas yang berbeda. Jadi suami aku dengan entitasnya, aku juga dengan entitasnya. Suami aku dengan manajemen dia sendiri dan aku juga manajemen aku sendiri. Jadi karena udah ke-build dari awal terpisah, kita ngejalanin juga sekarang terpisah. Karena kan kalau suami aku dia ada dengan founder lainnya ya, jadi ada partner lainnya. Kalau aku ngejalanin manufaktur ini emang sendiri gitu. Jadi kalau jalanin bisnis bersama sebenarnya kita nggak ngejalanin bisnis barengan. Cuma pasti karena sudah menjadi suami istri, kita saling sharing dan kolaborasi ya. Tadi apa yang bisa dari bisnis aku support suami aku, karena kebetulan bisnis kita satu industri, sama-sama di beauty industry, alhamdulillahnya ya. Jadi masih nyambung lah walaupun aku di manufakturnya, suami aku di brandnya. Cuma kan saling menyokong nih gitu kan. Berarti dari manufaktur aku bisa support untuk productionnya, ya terus suami aku fokus di pemasaran brandnya. Tapi kita kalau manajemen jalan masing-masing, nih paling kita saling sharing dan saling support sih kebutuhan satu sama lain. Seseru apa Kak Gina punya pasangan yang sama-sama berbisnis? Seru banget. Emang cita-cita aku kayak gitu. Aku kan karena dari aku mulai bisnis ya, aku tuh udah cita-cita wah suami aku harus pembisnis juga nih. Karena aku pasti untuk ya namanya pembisnis ya, pasti kan perempuan yang berbisnis itu lumayan sibuk ya, beda mungkin sama perempuan yang hanya ibu rumah tangga gitu ya. Perempuan yang sambil menjalani dunia bisnisnya pasti akan lebih sibuk. Nah makanya aku nggak bisa kalau suami aku nggak pembisnis nih, pasti nanti akan beda, pola pikirnya beda, terus pengertiannya juga akan beda gitu kan, dan nanti derajatnya nggak bisa di bawah aku juga gitu kan, karena namanya laki-laki kan pasti punya ego ya, laki-laki pasti punya ego ya, aku harus punya laki-laki yang di atas aku gitu kan. Supaya apa? Supaya aku nggak melukai egonya ya, walaupun aku maksudnya nggak melukai secara frontal ya, cuma kan pasti laki-laki terlukai lah egonya kalau perempuan di atasnya atau seperti apa, karena banyak kasus perceraian kayak gitu. Nah aku takut yang kayak gitu, makanya dari awal aku emang udah doa sama Allah, ya Allah pengen punya suaminya yang pengusaha deh, biar bisa support bisnis aku juga, biar bisa bantuin aku kayak gitu sih. Ada, iya keren. Jadi memang berdoanya sama Allah seperti itu ya? Iya, berdoanya ya? Spesifik. Aku kalau berdoa harus spesifik. Jadi berdoa tuh mintanya apa, siapa, di mana, kapan dan berapa. Jadi aku emang kalau doa ke Allah spesifik sih. Tapi ada itu nggak sih Kak Gina, hal-hal yang dirasa kurang enaknya setelah dijalanin dua-duanya berbisnis gitu? Dan gimana Kak Gina menghadapi itu? Kurang enaknya paling sama-sama sibuk sih. Kayak sekarang literally ya kita rutinitas sehari-hari ya, kayak pagi berangkat kerja, kita jam 8 berangkat kerja,
baru pulang nyampe rumah malam gitu ya. Mungkin dari aku habis isya baru nyampe, kalau suami aku lebih malam lagi baru pulangnya. Jadi kalau ketidakenakannya sih lebih kayak kesama-sama sibuk gitu ya. Dan pasti kan di bisnis pasti ada masa capeknya ya gitu, dan kita sebagai istri kan nggak bisa bawa pusing itu ke rumah itu kan, harus ngertiin ya, suami juga capek kan sama kerja, kita sama-sama capek lah, makanya kita lebih ke saling ngertiin sih. Makanya enaknya satu industri, maksudnya satu lini ya, sama-sama di bisnis pasti saling pengertian gitu ya, dan kesibukannya sama gitu ya. Kita tahu dia sibuknya ya di yang suatu hal yang emang bermanfaat, ya aku juga sibuknya di suatu hal yang bermanfaat gitu ya. Paling kalau nggak enaknya lebih ke sama-sama sibuk, jarang punya waktu. Jadi kalau sehari-hari tuh di rumah ketemu pas tidur aja. Jadi kadang aku mau udah tidur dia baru nyampe gitu ya, atau kita kadang nggak punya sempat waktu makan malam bareng gitu ya. Ya udah cuma ketemu pas pagi sarapan juga cuma ketemu, bangun tidur langsung siap-siap mau kerja lagi gitu. Dan gimana cara Kak Gina untuk menjalin hubungan yang harmonis di sela-sela kehidupan Kak Gina menjalani bisnis bersama suami sekarang? Oke, kalau harmonis ya weekend, justru kita manfaatin quality time-nya di weekend gitu. Jadi kalau di weekend kita spending time-nya bareng gitu ya. Justru uniknya kita nih, kita gak suka yang, kita tuh orangnya gak suka yang gak punya activity. Kita tuh harus drill punya activity. Mungkin karena sudah terbiasa setiap hari kerja nih, jadi weekend tuh kita gak bisa gak punya activity juga. Jadi harus punya activity, entah kita WFC bareng, work from cafe, atau kita networking sama orang gitu. Jadi ya weekend kita kayak gitu. Liburan kadang iya kita liburan. Jadi kita jadwalin liburan misalnya setahun sekali 2 kali kayak gitu. Cuma kalau di weekend ya kita maksimalin spending time-nya, tetap bermanfaat, tetap ada impactful lah, nggak cuma kayak chit chat nggak penting, tapi tetap kita ada, misalnya tadi ada output kerjaan yang hasil kita hasilkan, kayak misalnya di weekend kita ngetek konten nih untuk kebutuhan untuk next konten, stok konten gitu. Jadi activity kita di weekend kayak gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir Kak Gina. Ya, noted. Berarti memang meluangkan waktu juga bersama suami untuk hal-hal yang sama-sama kita suka ya Kak. Betul. Supaya hubungan suami istrinya tuh masih langgeng lah ya, gitu ya, seru gitu ya, menjalani hari-harinya, Masya Allah. Kak Gina pernah nggak, Kak Gina ada satu doa yang Kak Gina selalu doakan sama Allah, kemudian doa itu ternyata tidak dikabulkan sampai hari ini, tapi justru dari tidak dikabulkannya doa itu Kak Gina jadi bersyukur banget sekarang gitu. Ada. Jadi kan kalau aku tuh kalau mau sesuatu ya, itu drill aku langsung berdoa sama Allah ya. Waktu itu aku pernah berdoa sama Allah pengen punya cabang di suatu lokasi lah gitu ya. Aku tuh kalau berdoa sama Allah mungkin jatuhnya maksa ya ke Allah ya, ya Allah. Udah minta maksa gitu kan. Padahal ibadahnya dikit gitu ya, manusia emang begitu ya. Cuma aku tuh kalau udah pengen sesuatu, aku akan doa tuh setiap jam, aku zikirin. Jadi aku nggak pernah skip tuh namanya zikir dan lain-lain. Terus aku selalu zikir, aku selalu doain tuh setiap jam, setiap aku bepergian di jalan aku selalu doain itu. Aku pengen banget buka cabang di situ gitu ya. Nah setelah doa, pokoknya kalau nggak di situ aku nggak mau di tempat lain, ya Allah aku maunya di situ gitu. Kenapa di situ? Karena deket dan lain-lain. Pertimbangan aku kayak banyak surplusnya kok dibanding ininya. Aku nggak tahu kan sih, namanya orang kan kalau lagi menggebu-gebu ingin sesuatu kelihatannya manisnya aja ya, nggak tahu nih behindnya apa gitu kan. Cuma ya qadarullah, aku udah berusaha gitu semaksimal mungkin untuk dapetin itu. Wah kok nggak gol nih, kok nggak bisa nih aku di sini, kok ada aja nih hambatannya nih, Allah nggak ngeridoin apa gimana nih, kok Allah jahat banget nggak ngeridoin nih, padahal aku pengen banget ini loh gitu. Kenapa nih gitu. Cuma ternyata lambat laun karena dipersulit lah untuk aku kesana, aku baru nyadar gitu, oh ternyata kalau aku buka cabang di sana itu sisi negatifnya banyak banget gitu. Dari sisi ternyata kalau buka usaha di sana banyak banget ormas-ormas yang gangguin atau hal-hal lain lah yang memang bikin keberlangsungan bisnis pasti bakal sulit untuk menjalani di sana. Ya baru aku bersyukur ternyata karena ini ya, alhamdulillah akhirnya aku nggak diizinin untuk buka di sana. Akhirnya aku bukanya di lokasi yang lain
ya aku bersyukur ternyata kalau aku buka di sana nextnya aku jalan Indonesia akan sulit gitu. Jadi ya ternyata aku baru nyadar semua yang kita mau bukan berarti baik ya. Kadang Allah ngasih jalannya, cuma kita nggak langsung tahu mungkin hikmah di balik itu ya. Kadang kita manusia udah keburu menggebu-gebunya di sana ya, tapi nggak tahu apa nih hikmah di balik itu apa. Kadang nggak langsung kerasa di depan kan namanya hikmah ya. Kalau di depan bukan hikmah kali namanya ya. Kan hikmah baru kerasa di belakang gitu kan. Aku baru tahu sekarang, oh ternyata ini hikmahnya kalau aku nggak buka cabang di sana ya. Aku justru ngerasa bersyukur lah sama Allah, makasih sama Allah udah ngelindungi bisnis aku. Justru aku nggak akan bisa growth nih kalau aku buka cabangnya di sana gitu. Jadi Allah udah tahu yang terbaik buat aku yang mana gitu. Dan ketemu hikmahnya berapa lama setelah doa? Berapa lama ya? Kayaknya nyampe di 6 bulanan deh, 6 bulanan. Termasuk cepet sih berarti ya. Cepet ya. Oke, Masya Allah, thank you Kak Gina sudah hadir di podcast Gimana Mulainya untuk sharing ke kita. Thank you sharingnya. Buat teman-teman yang di rumah yang nonton podcast ini, aku cuman mau bilang kalau teman-teman udah hebat sekali sudah berjalan sejauh ini, dan aku doakan semoga teman-teman dimudahkan sama Allah untuk menggapai mimpi-mimpi baiknya, juga dimudahkan mulai dan bangkit untuk menemukan versi terbaik dari diri teman-teman semuanya. Dan kemudian dari podcast kita bersama Kak Gina di sini, ada apa hal yang menurut teman-teman itu insightful sekali yang bisa teman-teman dapat insight-nya? Boleh tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi energi positif. Terima kasih Kak Gina. Sama-sama. Masya Allah, mau salim dulu. Thank you loh sharingnya, udah diundang ke Hayu Academy. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.